Masalah ponsel apa yang awet tentunya itu dikembalikan ke pengguna ya. Nggak dikit yang megang ponsel punya rating ketahanan air, flagship, mahal. Tapi ternyata ya beberapa bulan udah rusak. Banyak faktor dari pengguna yang bikin ponselnya tuh awet. Mulai dari kebiasaan ngecasnya gimana, pakai tempered glass atau enggak, pakai casing atau enggak. Pokoknya faktor terbesar adalah dari si penggunanya tuh gimana pakai ponselnya. Tapi terlepas dari semua itu, saya bakal bahas faktor teknis yang bisa membuat ponsel tuh awet atau enggak. Jadi, mungkin juga bisa membantu kalian buat pilih ponsel biar gak bingung. Ada faktor teknis lain yang bisa membuat ponsel tuh awet dibandingkan hanya berpatok kepada jaringan 5G yang saat ini tuh banyak diperbincangkan. Oke, di sini Fadil langsung aja kita obrolin. Terlepas perkembangan 5G saat ini di Indonesia, saya setuju bahwa 5G di suatu ponsel tuh bisa membuat ponsel kita awet. Karena jika misalkan nanti ada jaringan 5G nyampe di depan rumah kita nggak perlu lagi beli ponsel baru, karena ya ponsel kita udah ngedukung jaringan tersebut. Tapi kita pakai ponsel tuh nggak melulu berpatok kepada sebuah jaringan yang saat ini tuh masih prematur atau nggak berpatok kepada sebuah jaringan yang ada di SIM card. Ada faktor lain yang harus kalian perhatikan di saat pengen beli sebuah ponsel. Yang pertama adalah Wi-Fi. Lebih tepatnya Wi-Fi 6. Nggak dikit lah dari kalian yang kalau lagi nongkrong atau lagi di rumah temen atau dimanapun pasti sempet-sempetnya nanya Wi-Fi atau nyari Wi-Fi. Nah, teknologi Wi-Fi terbaru saat ini adalah Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 ini jauh lebih cepat dibandingkan Wi-Fi generasi-generasi sebelumnya. Wi-Fi 6 maksimal kecepatannya tuh nyampe 9,6 gigabit per second. Sedangkan yang lainnya masih di bawah 3,5 gigabit per second. Jadi ketika nanti di cafe atau di rumah temen atau dimanapun yang ada hotspot yang udah ngedukung jaringannya tuh kecepatannya di atas 3,5, nah ponsel kalian udah bisa menikmati jaringan tersebut. Wi-Fi 6 ini juga didesain untuk smart home. Ketika di rumah kalian tuh punya berbagai lampu pintar, pintu pintar, atau apapun ya yang terkoneksi secara wireless, dengan kita punya Wi-Fi 6, ini tuh akan terasa lebih seamless. Jadi di sini Wi-Fi 6 tuh bukan cuman ya bahas kecepatan doang, tapi masalah fungsionalitas dan kestabilan juga ikut meningkat. Sebenarnya ada yang lebih baru Wi-Fi 6E, tapi Wi-Fi 6 ini juga udah cukup ya minimal, karena Wi-Fi 6E rata-rata masih ada di perangkat yang mahal dan itu pun ya belum banyak. Yang kedua adalah Bluetooth 5.2. Kalau kalian doyan pakai TWS, Bluetooth 5.2 harus dipertimbangkan. Teknologi Bluetooth terbaru ini bawa konsumsi daya yang lebih rendah, juga Bluetooth ini juga punya kodeks baru di mana ketika kalian pakai TWS bakal punya kualitas audio yang lebih baik dibandingkan Bluetooth versi sebelumnya. Jadi Bluetooth ini juga harus diperhitungkan ketika kalian tuh ya sering menggunakan ponsel dengan mengkoneksikannya dengan perangkat lain, katakanlah ya tadi TWS atau smartwatch atau perangkat lainnya gitu. Ketiga, pengisian daya cepat. Ponsel luaran saat ini dan kedepannya pasti akan lebih awet. Salah satu hal terbesarnya adalah karena pabrikasi chipset. Semakin kecil pabrikasi chipset, pasti konsumsi dayanya semakin kecil. Makanya kalian jangan aneh kalau nanti misalkan masih ada ponsel yang punya baterai kisaran 4.000-an atau malah 3.000-an. Karena pasti dipertimbangkan dari konsumsi daya chipsetnya tuh gimana. Menurut saya udah nggak relevan sih buat lihat baterai awet atau enggak tuh dilihat dari ya kapasitas baterainya doang berapa. Nah, buat saya di sektor baterai yang mendukung kita bakal betah pakainya atau enggak adalah sistem pengisian dayanya gimana. Pengisian daya cepat bakal nopang banget produktivitas ponsel kita kayak gimana. Apalagi kalau kita orangnya tuh mobile banget. Buat saya minimal sekarang pengisian daya cepat tuh harus 30 watt. Kalau misalkan kalian tuh butuh banget teknisan baterai awet ya dengan pengujian yang secara teknis, saya biasanya berpatok ke GSM Arena di sini. Di situ ada list dan ranking ketahanan baterainya berapa jam dan lumayan akurat ya berdasarkan perangkat-perangkat yang udah saya coba gitu. Yang selanjutnya tuh UFS dan penyimpanan. Kapasitas internal juga menjadi suatu faktor yang harus diperhitungkan ya buat saya ketika membeli sebuah ponsel. Buat saya minimal sekarang tuh harus 128 GB kalau misalkan pengen menjangka panjang. Kalau misalkan 64 GB ke bawah tuh kayak udah susah sih buat saya. Saya udah kurang percaya ya dengan hanya mengandalkan microSD. Saya udah pernah bahas ya tentang microSD di video terpisah, di sana obrolannya lebih dalam. Kenapa saya kurang percaya atau kurang mengandalkan microSD? Kapasitas internal luas bakal terus kemakan seiring kalian pakai ponsel. Apalagi nggak dikit aplikasi yang nggak bisa pindah atau memanfaatkan kapasitas eksternal model microSD atau flash disk.
Juga yang harus diperhatikan adalah tipe penyimpanan, harus udah UFS. Jangan eMMC. eMMC itu teknologi tahun 2015 ya, paling baru. Dan udah gak dikembangin lagi. Sekarang lagi dikembangin UFS, di mana UFS 2.0 yang paling standar, itu tuh 2,7 kali lebih cepat dibandingkan eMMC. Apalagi yang terbaru yang sekarang udah nyampe 3.1 dan yang terbaru juga ada 2.2. Tentunya sebuah kecepatan itu sangat berpengaruh dalam pengoperasian sebuah ponsel ya. Install aplikasi gimana, nge-copy data gimana, terus menjalankan suatu aplikasi atau game tuh gimana. Itu tuh berpengaruh. Jadi jangan cuma lihat ya 128 GB atau jangan lihat besarannya doang, tapi tipenya juga diperhatikan. Yang selanjutnya tuh chipset. Kalau misalkan orang-orang yang sok ngerti, pasti bilang itu, ya udahlah Snapdragon seri 800-an gitu. Nggak usah perhitungkan 700 lah, 600, 500 lah, 400 lah, bla 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 bla. Pasti banyak ngebacot kayak gitu. Iya emang ya, sebuah chipset tuh yang menentukan gimana performanya karena itu tuh otaknya. Tapi belum tentu chipset yang ya katakanlah yang paling tinggi ya, Snapdragon 800-an itu tuh belum tentu cocok buat kalian. Kalau pilih chipset tuh nggak otomatis harus beli yang paling tinggi, apapun alasannya. Padahal nggak sesimpel itu. Mau MediaTek, Exynos, Kirin, Snapdragon, atau lainnya. Tiap jenis chipset yang vendor buat itu pasti ada kelebihannya tersendiri, menyesuaikan kebutuhan para konsumen. Nggak selalu yang teratas atau yang paling kenceng tuh bakal cocok buat kalian. Katakanlah sekarang yang lagi ramai dibahas dan saya suka yaitu Snapdragon 778G. Ini tuh seri sedikit di downgrade dia dari seri 780G yang overall secara performanya tuh nggak beda jauh. Nah chipset ini tuh kalau lihat skor Geekbench-nya mepet sama Snapdragon 855, juga sama Snapdragon 860. Apakah berarti kalian harus sikat ya Snapdragon 855 atau 860? Kalau orang yang nggak ngerti atau sosokan ngerti pasti langsung pilih, ya udahlah Snapdragon 800-an itu is the best. Pada nyatanya nggak selalu gitu. Snapdragon 778G ini tuh pabrikasinya lebih kecil. Artinya dia tuh punya konsumsi daya lebih irit. Terus dia juga udah punya modem 5G yang tertanam. Jadi chipset itu cocok buat kalian yang nggak terlalu ngejar performa doang, tapi lebih ke daya tahan baterainya gimana dan koneksi jaringan 5G-nya. Kalaupun kalian pilih si Snapdragon 778G ini, performanya nggak kalah dari seri flagship. Kurang lebih tuh kayak gitu, jadi kalian tuh jangan terlalu kemakan ya harus 800 atau seri yang tertinggi melulu. Kalian harus lihat dulu kebutuhan kalian tuh gimana, apakah misalkan ya lebih mempertimbangkan daya tahan baterai atau misalkan yang penting tuh ngegame atau gimana gitu. Kalau udah tahu kebutuhan kalian gimana, sesuaikan dengan ya karakteristik atau sifat atau spesifikasi chipset yang ada gitu. Ingat sekali lagi ya Snapdragon atau seri Exynos atau Kirin yang paling tinggi itu belum tentu cocok buat kalian kalau misalkan kalian tuh katakanlah cuman ya nge-WhatsApp doang atau cuman buat sosmed doang, nanti jatuhnya bakal mubazir. Yang keenam tuh software. Dukungan software juga berpengaruh ke dalam pemakaian sebuah ponsel. Semua ponsel yang masuk resmi ke Indonesia udah mulai baik dalam memberikan suatu treatment software. Ada 7 vendor resmi di Indonesia yang dalam memberikan suatu update software tuh dapat dikatakan baik. Ada Xiaomi, sekarang mulai berani ngasih 3 kali update Android mulai dari seri 11T dan 11T Pro. Kalaupun seri sebelumnya cuma 1 atau 2 kali update Android, tapi cukup panjang dalam memberikan update MIUI. Walaupun ya seperti yang kalian tahu lah sekarang ya MIUI itu bugs-nya masih PR banget buat dibenahi. Tapi katanya Xiaomi udah mulai janji akan lebih baik mulai dari MIUI 12.5 Enhanced Edition. Kita lihat nanti. Terus ada Samsung, Oppo, Vivo, Asus, dan Realme udah mulai konsisten dalam ngasih update. Beda dengan dulu yang ogah-ogahan. Apalagi Samsung sekarang adalah satu-satunya brand yang masuk resmi ke Indonesia yang berani ngasih update Android sampai 3 kali ke beberapa lini mid-end-nya, nggak cuma seri high-end. Terus tentunya ada iPhone yang ngasih update paling panjang, yaitu ada tempatnya tersendiri. Kalau Nokia, walaupun dibekali sama Android One, sayangnya lambat dalam ngasih update Android. Cuman ya cepet ya ngasih security patch, tapi ngasih update Android-nya sampai saat ini belum sesuai jadwal. Kalau misalkan ponsel-ponsel lokal, saya nggak tahu kenapa update software-nya tuh kayak, aduh gimana ya gitu. Ya gitulah gitu, kurang baik gitu. Yang mungkin yang harus kalian tahu yang friendly dalam hal otak-atik atau custom ROM itu ada 3. Xiaomi, Asus, dan Realme. Friendly di sini tuh mudah dan bahannya banyak ya. Samsung juga agak friendly, tapi dia tuh ada catatannya. Samsung bakal kelihatan udah pernah dioprek kayak root dan sebagainya.
jadi berbekas. Itu pun kalau udah dioprek, terus dikembalikan ada beberapa fitur yang nggak bisa jalan. Kalau Vivo, Oppo, Huawei itu udah nggak bisa dijadiin pilihan kalau misalkan kalian tuh suka ngoprek ya, mereka tuh udah tertutup. Yang saya simpen paling akhir yang mungkin nggak semuanya butuh yaitu adalah masalah faktor fisik. Katakanlah kayak perlindungan layar pakai Corning Gorilla Glass atau Dragon Trail atau enggak. Terus punya ketahanan standar militer atau enggak. Sebenarnya hal ini bisa diakalin ya sama casing atau tempered glass atau sejenisnya. Jadi makanya nomor 7 ini opsional aja menurut saya. Termasuk rating ketahanan air kayak debu, IP53, IP68, dan sebagainya. Ini opsional buat saya. Tapi ini tuh harus dipertimbangkan kalau misalkan kalian tuh suka atau beraktivitas outdoor. Katakanlah kalian tuh suka ya camping atau misalkan kalian tuh kontraktor atau hal lainnya. Saya rasa kalau misalkan cuman berbekal casing atau tempered glass belum cukup sih gitu, apalagi kalau misalkan ya harus sering kehujanan atau ada kondisi ekstrim lainnya gitu. Jadi itu 7 hal teknis dari saya yang mungkin bisa mempengaruhi kalian dalam memakai sebuah ponsel tuh bakal awet atau enggak. Ingat ya, 7 hal ini tuh kembali lagi gimana kalian cara pakai ponselnya. Karena nggak dikit ya pakai ya katakanlah ponsel lokal atau ponsel jutaan tapi berawet-awet sampai 5 tahun juga ada gitu. Tapi ya ada yang pakai ponsel mahal, pakainya jorok, ya akhirnya dalam beberapa bulan juga rusak gitu. Jadi mungkin nanti ada video terpisah ya kalau misalkan ada waktunya, faktor apa saja yang membuat ponsel tuh nggak awet gitu. Oke, cukup sekian aja ya video obrolan kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video atau obrolan lainnya. Oke, di sini Fadil, peace out.